Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah berpuasa menginjak hari ke-7 ya, hari ini dapat 8 ya. Dan semoga kita diberi kemudahan oleh Allah, karena ini adalah ibadah yang sangat mulia, ibadah yang paling panjang durasinya ya, di antara ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat paling cuma berapa, 5 menit ya. Terus kalau kita zikir bisa pendek bisa panjang, apalagi haji itu cuma seminggu ya, haji cuma seminggu. Umroh sekalian itu paling 1 hari kalau kita berangkat dari Madinah. Tapi kalau kita dari Mekah, dari Tanaim, nggak nyampe ya. Dan puasa itu ibadah yang paling panjang, 29 hari sampai 30 hari. Tujuannya puasa ini segitu panjangnya untuk apa sih Bapak Ibu sekalian? Apakah Allah ingin menyiksa kita gitu, ya kan? Ternyata bukan. Jadi Allah itu ada hikmah di balik 29-30 hari kita berpuasa, justru menunjukkan kasih sayang Allah kepada kita, bukan untuk menyiksa kita. Karena puasa itu kan cuman merubah jadwal makan ya, bukan tidak makan. Sehingga 30 hari ini Masya Allah, kalau kita tafakuri kemudian kita pahami, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Nah, misalnya apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah itu tidak hanya dikasih manfaatnya, pahalanya di akhirat saja, tapi juga di dunia, Pak. Jangan sampai kita berpikiran orang yang rajin sholat itu cuma dibalas di akhirat saja. Kalau ada yang mikir seperti ini, berarti dia menganggap Allah itu kikir ya. Allah nggak kikir, Allah maha luas karunia-Nya. Kalau ada yang berpikiran semua ibadah itu hanya akan dibalas ketika di akhirat, ini pendapat yang tidak tepat. Allah akan balas di dunia dan juga di akhirat. Jadi orang yang taat kepada Allah itu pasti ya, hasanah fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah ya. Sehingga kita tinggal ikuti maunya Allah. Nah, salah satunya adalah kita berpuasa. Bapak Ibu sekalian, puasa ini diakui oleh dunia kedokteran. Jurnal-jurnal ilmiahnya banyak
kalau mau dicari jurnal ilmiah kedokteran, ya, nggak pakai dalil Quran dan hadis, itu penelitian ilmiah, itu masya Allah kemanfaatannya kepada kita itu sangat tinggi sekali bagi kesehatan kita. Ya. Kalau puasanya cuma sehari 2 hari, efeknya kurang. Maka Allah kasih 30 hari biar efek kesehatannya kepada tubuh kita itu maksimal. Apa saja Bapak sekalian? Yang pertama, orang yang berpuasa itu akan memicu hormon namanya HGH, ya, Human Growth Hormone. Human Growth Hormone itu adalah hormon pertumbuhan, Pak, yang bikin bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh dan saya ini ya, itu mulai ada kerut-kerutan. Jadi gini, cara kerja tubuh kita ini misalnya punya sel 1000. Sel 1000 itu mati 100. Tubuh ini kan setiap 40 hari berganti sel, Pak. Dari 1000 mati 100. Kalau anaknya masih kecil, dari 100 yang mati itu yang tumbuh lagi itu ada 100 lagi. Makanya anak kecil itu masih kenceng kulitnya. Kenapa? Karena antara yang mati dengan yang kemudian diproduksi lagi sel-selnya itu sama, seimbang. Tetapi semakin tua itu antara yang mati dengan yang yang tumbuh lagi itu, yang tumbuh lebih dikit. Yang mati 100. Kemudian yang terproduksi lagi itu cuma 90 minus 10. Jadi ada 10 sel mati yang belum digantikan, ya. Dan begitu seterusnya berkurang lama-lama keriput. Makanya ibu-ibu tidak usah beli skincare yang mahal-mahal, banyakin puasa, ya. Itu memicu human growth hormone, awet muda, gitu. Jadi orang yang ingin awet muda, kulitnya kencangnya lama, itu dengan banyak puasa. Salah satu yang saya kenal wajahnya cukup awet muda, tapi sekarang udah tua. Orang itu nggak bisa melawan tua, ya. Tapi dulu saya kenal dengan Pak Amin Rais, Dr. Amin Rais. Itu di usianya 50-an ke atas itu masih seger. Kenapa, Pak? Daud. Sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa. Yang bisa melahirkan HGH itu cuma 2. Puasa dan olahraga. Olahraga itu HGH-nya akan, hormon HGH-nya akan terpacu. Puasa juga begitu. Jadi kalau resep awet muda itu kalau nggak puasa olahraga. Yang nggak doyan olahraga berarti banyakin puasa, ya kan? Makanya TNI itu Pak, sepuh-sepuhnya kan seger-seger, ya, karena dia dibocor masa mudanya sehingga HGH-nya itu luar biasa, menjadi awet muda, ya. Terus yang kedua, orang yang puasa itu efeknya adalah jantungnya lebih sehat, tensinya lebih sehat, gulanya lebih sehat. Bahkan beberapa kasus orang yang gulanya tinggi puasa langsung normal kembali, ya. Terus kemudian dari HGH tadi akhirnya apa? Kulitnya jadi sehat, tidak berjerawat dan lain-lain. Terus kemudian orang yang puasa itu bisa mengendalikan berat badan, ya. Kenapa, Pak? Sebenarnya orang gemuk itu seperti lingkaran setan, ya. Dia semakin dia makannya banyak, maka sel-sel yang tercipta itu banyak. Kalau selnya banyak yang tercipta, maka semakin banyak sel yang harus dikasih makan. Makanya orang gemuk itu cepat sekali lapar. Lemu sering lapar.
mangane akeh, tambah akeh, terbentuk lagi lemak yang banyak, sel-sel yang banyak, akhirnya butuh lagi, cepat lapar lagi. Nah, dengan puasa itu kemudian mulai diatur, ya, dipaksa, ya, agar dia menjaga nafsu makannya. Sehingga beberapa kasus kalau orang bisa mengendalikan dirinya itu apa Bapak sekalian, turun berat badannya, gitu ya. Nah, kita ini kalau buka puasa paling tidak kita mengingat saudara-saudara kita di Palestina. Jadi kalau mau makan yang agak wah begitu, kita malu gitu ya. Masya Allah, saya lihat ada video ibu-ibu Palestina itu dikasih roti hub, ya, tahu ya, yang gandum dibuat lingkaran dibakar itu, dikasih diputer-puter kayak apa, roll ya, kue roll, dibagi satu-satu. Itu ada ibu-ibu yang nangis karena dia seminggu belum makan ya kayak gitu. Itu dianggap mewah sekali. Ya Allah, kita di sini beli 5.000-an udah dapat yang enak. Itu di Malaysia itu Masya Allah sampai ada yang buat sop rumput terus sekarang untuk makan. Ya, ini karena Israel ini kejam sekali ya. Jadi bala bantuan itu tidak boleh masuk ke Rafah. Nah, itu. Selanjutnya banyak ya, misalnya meningkatkan fungsi otak. Jadi orang yang rajin puasa itu insya Allah akan dijauhkan dari Alzheimer. Apa itu Bapak sekarang? Alzheimer, pikun. Kenapa? Karena kalau orang itu berpuasa, itu membuat tubuh kita memproduksi protein yang banyak untuk membentuk otak. Ini kata jurnal ilmiahnya. Dan akhirnya fungsi otak kita menjadi lebih meningkat dan jauh dari pikun, Alzheimer. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu kita semua ingin dijauhkan dari pikun, maka kita puasa. Dan Allah itu subhanallah, Pak, kalau kita nggak dipaksa puasa 30 hari, kira-kira puasa nggak Pak? Nggak dibuat wajib gitu loh. Terus puasa sunnah 30 hari, saya yakin nggak ada yang mengerjakan, ya kan? Ya. Maka dibuat wajib, biar apa? Satu-satunya lah, biar kaum muslim itu sehat. Makanya ada hadis yang dulu dibilang doif, ternyata terbukti secara ilmiah. Sumutasiku, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Dulu saya tahunya itu ya doif, ya, tapi ternyata dibuktikan secara medis, ya, secara ilmiah, betul-betul puasa itu memberikan manfaat yang sangat tinggi kepada kesehatan kita. Gitu. Terus kemudian banyak, misalnya ada lagi, ternyata orang yang puasa itu, ya, secara mental dia lebih tenang dibandingkan orang yang enggak puasa. Ya. Tapi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai puasa kita ini kita jadikan latihan meninggal. Apa itu? Turatur ya. Ini puasa pelatihan mati kan gitu ya. Ya boleh tidur, tapi jangan seharian. Tidur bangun-bangun sudah buka, gitu kan, udah iftar. Mau dino minggu, misalnya. Tetap kita kejar amalia kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian, itu oleh Allah diberi, Masya Allah, ya, Allah mengatakan 30 hari kita diberi kesempatan, ini 30 hari kemudian ya. Kalau orang memakai ru'yah alami, ya, kalau ru'yah makani yang ada di Indonesia ini mungkin 29. Allah sudah, Bapak Ibu sekalian, memberikan fasilitas kepada kita selama 30 hari ini itu agar doa-doa kita makbul. Kenapa? Karena orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu doanya makbul. Pertanyaan saya,
Bapak Ibu kalau udah pas doa kira-kira merasa makbul apa enggak? Nah, ini akan saya bahas, ya. Saya daripada membahas, karena kemarin saya diminta Mas Adit segera judul, bingung saya. Saya itu kalau disuruh nyari judul itu bingung. Mending wis jadi tak goleki kitabe gitu ya. Tapi Ustaz bebas gitu, malah bingung. Ya. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan rahasia. Ya, ini agak sedikit beda dengan judul. Rahasia terkabulnya doa. Bapak Ibu mau doanya terkabul? Mau ya? Ya. Karena kita itu mintanya kepada Zat yang Maha Kuasa. Jaluk wae iso. Tidak ada yang mustahil buat Allah. Cuman ini orang kadang-kadang nggak tahu caranya biar doanya makbul. Nah, ada banyak kitab ulama yang membahas tentang cara doa itu agar makbul. Tapi yang saya pakai adalah kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yaitu Ad-Da'wa Dawa. Ya, ini saya ringkaskan. Sebenarnya banyak, ada sekitar 20 ya. Saya ringkaskan 11 saja. 11 ini bisa ya. Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini adalah bulan terkabulnya doa-doa. Allah mendengarkan doa-doa kita. Tapi jangan sampai karena kita tidak tahu cara berdoa, eman-eman dikasih 30 hari yang makbul, istijabah, tapi kita nggak bisa memanfaatkan karena nggak tahu caranya gimana supaya makbul. Ya, di kitab Ad-Dawa itu ya, itu ada banyak. Ya. Misalnya cerita doa seorang orang tua kepada anaknya itu makbul, maka manfaatkanlah para orang tua yang punya anak, doakan anaknya, sebut namanya satu-satu. Anak elimo ojo di kumke, tapi sebut namanya satu-satu. Ya, satu-satu. Ya, siapa. Doakan satu-satu mereka. Ya. Terus kemudian, nah ini gimana supaya doa kita itu makbul? Jangan-jangan selama ini doa kita itu tidak segera dikabulkan karena ada beberapa hal yang tidak kita penuhi. Nah, yang pertama sekalian, itu Rasulullah mengingatkan kalau kita ingin doanya itu tajam seperti ulama-ulama terdahulu, itu apa Pak? Menjaga makan. Jangan sampai perut kita ini kemasukan makanan yang subhat apalagi haram. Itu membuat doa kita tertolak. Okay. Makanya Rasulullah SAW, para sahabat Nabi, ulama salafus soleh itu menjaga betul makannya itu. Ya. Contohnya Rasulullah itu pernah melihat cucu beliau Hasan itu tiba-tiba ngambil kurma zakat dimakan. Ya. Udah masuk perutnya. Kaget Rasulullah, kemudian disuruh muntahkan. Ini tangannya dimasukkan, disuruh muntahkan. Padahal cilik mesake kan, kon muntah mana. Tapi Rasulullah menjaga. Kenapa? Karena ahlul bait, ya dzurriyyat Nabi itu haram menerima zakat dan sedekah. Jadi dengan kalau ketemu Sayyid, Syarif, Syarifah, Habib, itu nggak bisa mereka menerima zakat, nggak bisa mereka menerima sedekah. Saya pernah ketemu dengan seorang habaib, salam tempel gitu sama beliau ya. Itu jawabannya, syukron akhi atas hadiahnya. Jadi dia langsung buat akad. Akadnya apa? Hadiah, bukan sedekah atau apalagi zakat. Gitu. Ya. Itu langsung dirogoh itu sama Rasulullah mulutnya, suruh dimuntahkan. Begitupun pernah terjadi di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu punya pembantu yang tiap hari itu store uang, pegawai store uang. Suatu ketika pembantunya itu bawa makanan, terus sama Abu Bakar As-Siddiq dimakan. Terus sama pembantunya dikomentari, Anda nggak nanya dari mana makanan ini? Kaget Abu Bakar, loh dari mana? Saya pas kesini ketemu dengan orang yang saya kenal di zaman jahiliyah.
sebelum Islam ya. Dulu dia itu datang ke saya untuk perdukunan, ya, perdukunan. Padahal saya itu nggak bisa perdukunan, nggak bisa sihir, nggak bisa dukun, nggak bisa mantra. Dia datang tak tipu, ya dia minta diobati tak tipu, ya. Lalah mari, ya sugesti atau gimana mari. Nah pas ketemu lagi orang tadi tuh kelingan, terus ngasih hadiah makanan. Itu yang kau makan tadi, itu Pak Bu langsung dimuntahkan. Wah. Sampai kalau bahasa kita orang yang pernah muntah ya, sampai yang kuning itu ya, yang pahit-pahitnya itu keluar ya, gitu. Itu karena beliau menjaga jangan sampai yang masuk ke dalam tubuhnya itu hal yang diharapkan oleh Allah. Nih ibu-ibu hati-hati kalau misalnya lagi beli buah-buahan ya, tuku-tuku nyicipi tapi nggak minta ridho yang jual. Tukune 1 kilo nyicipinnya 2 kilo berarti akeh. Saya itu kalau umroh misalnya kan ada pasar kurma, ada apa, itu penjualnya sudah bilang halal, coba halal. Dia udah ngomong kayak gitu, tak cobain kabeh Pak, pokoknya aku kudu nyicipi 1 kilo gitu ya. Saya sendiri bilang halal gitu. Udah halal Pak gitu. Gak salah aku sampai nyicipi 1 kilo kan itu. Tak cicipi kurma dari ujung ke ujung, coklat dari ujung ke ujung. Kan ini halal loh ya. Ini muni halal orang Indonesia ini ya dimumpung gitu kan. Ya kan, pengiritannya gitu. Nah, hati-hati Bapak sekalian, ya. Jangan sampai kita nggak dapat ridho dari penjualnya, kayaknya sepele cuman apa? Duku rambutan siji nyicipi. Kita harus minta ridhonya. Mas halal ya Mas ya? Ikhlas ya? Nyicip ya Mas ya? Jangan nggak izin langsung lap gitu kan. Nah, ini bisa subhat yang masuk dalam tubuh kita itu ya. Atau Bapak Ibu sekalian, kita sembarangan masuk warung ya. Masuk warung sembarangan, dicek sing dodol kudungan orang gitu kan ya. Karena kalau yang jual non muslim, Masya Allah kita nggak tahu cara masaknya gitu ya. Saya tuh dulu pernah diajak catering sama orang itu, diajak makan-makan, gak mudeng Pak. Jadi waktu itu dia ada bumbu yang di gitu kan langsung buat saya tak kira atraksi. Wih, kopinya hebat, atraksi gitu. Saya balakan belum tahu kalau itu adalah ciu. Jadi minuman keras yang dibuat sebagai bumbu. Wah, ketulnya rakaluan. Tapi Nabi ngerti nih Pak, itu 2-3 hari setelahnya. Ras do muntah wis angel kan itu ya. Yang sak jam mau tak muntah tenan begitu. Terus pas saya baca itu ciu. Wah, ciu itu apa? Itu adalah arak itu kan, yang dibuat sebagai bumbu. Astagfirullah. Wah, muntah sangel seneng dino ya. Ya Allah, ya semoga Allah mengampuni. Wong bodoh itu Pak, pentingnya apa? Piknik. Ya. Jadi orang-orang yang suka kuliner Pak, hati-hati karena akan jadi korban apa, doa kita jadi gak makbul. Itu ya kan. Apalagi huruf P ini kaya ngono ya. Sini warung ya. Hati-hati, kemudian ada tulisan halal. Nah, saya itu kalau orang ada tulis halal ya. Kenapa? Karena ini kita harus jaga jangan sampai daging kita ini besok dicuci pakai api neraka, doa kita ditolak oleh Allah. Ini yang pertama Pak, kita harus waroi. Kenapa? Para ulama kayak begitu semua Pak. Imam Hanafi Pak, tahu gak Imam Hanafi? Imam Hanafi itu pernah suatu ketika siang-siang duduknya itu dipanasan. Padahal sama itu ada rumah, ada iup-iupan di bawah pohon. Kemudian ada komentar gini, wahai imam, kenapa nggak duduk di tempat yang teduh? Terus Imam Hanafi bilang gini, ya saya nggak bisa, karena yang punya rumah ini dan yang punya pohon ini itu punya hutang sama saya. Kenapa Pak? Karena kalau orang mengambil manfaat dari hutang,
jatuhnya apa? Riba. Loh Pak, sampai segitunya loh Pak. Padahal wong ngiyup kan ora merugikan kan? Ya. Gak merugikan yang punya rumah gitu. Orang kelong apa-apa. Dia saking khawatir apa? Masuk ke riba. Nah, levelnya ulama gede kayak gitu Pak. Semakin alim, semakin waroi. Nah, kalau kita kan lases blab gitu Pak. Nah itu. Tapi semakin alim itu semakin waroi, semakin hati-hati. Nama asli Abu Hanifah siapa? Nu'man bin Sabit. Nah, ada orang namanya Sabit Pak. Suatu ketika dia itu menemukan apel di sungai. Ngerti ono apel di sungai, langsung dia makan, refleks, lep gitu. Wah, bar entek dia kelingan, lep. Apel ini pasti ada pemiliknya, karena aku ingat di dekat sungai ini ada kebun apel. Waduh, iki yang duwe ra ikhlas ke. Jadi haram iki. Oh, itu. Hanya dia cari kebunnya itu, terus ketemu sama orang di situ. Terus dia bilang, tolong saya tadi makan apel, tolong dihalalkan. Terus apa jawab yang orang tadi? Saya cuma jaga, saya pegawai, gak bisa mutusi. Sampean kalau pengen dapat keikhlasan yang punya pemilik apel kebun ini, rumahnya jauh, kalau jalan 1 hari 1 malam. Pak, dilakoni nggak Pak kalau kita Pak? Kene Prodadi itu nggak ada 1 malam, satu malam Pak. Belum orang menang loh Pak. Melaku Pak. Kalau kita Pak, males ya. Terus kapan-kapan lah aku berhenti menang gitu, ya kan? Ya. Itu dilakoni Pak, dicari yang punya rumah, dikasih tahu namanya Fulan, desanya desa ini, dicari sampai sana ketemu pemiliknya. Dia bilang, saya Sabit, saya nemu apel di sungai dan saya baru ingat bahwa apel ini dari kebun kamu, kebun jenengan, tolong saya diikhlaskan, diridhokan. Delalah yang punya apel ini orang soleh Pak, soleh luar biasa. Dia kaget, loh masih ada ya pemuda yang kayak begini, waroknya kayak gini. Pak, warok itu identik dengan ketakwaan Pak. Orang kalau nggak takwa nggak bisa warok, nggak kuat Pak. Jadi orang waroi itu Pak, nggak kuat. Yang bisa menjaga waroi, kehati-hatian itu hanya ketakwaan. Sangat takut sama Allah. Ya. Terus apa kata pemiliknya? Ini orang soleh Pak, ini kan ikhlas ya. Orang Pak, dia bilang, saya tidak memaafkan ya, kecuali kamu menikahi anak saya. Anak saya itu buta, tuli, bisu, cacat tangan dan kakinya. Aku lebih ikhlas yang gue belum nikah karo anakku. Pak, jenengan goro-goro apel siji kon menikahi orang cacat Pak, kira-kira gimana Pak? Mending tak bayar wae gitu. Kenapa Pak? Oh, sampai kudu nikahi anakmu ya kan? Tak bayar ini siji paling 20.000 wis larang gitu. Tapi karena pemuda ini orang yang soleh, ya Sabit ini yang soleh, dia mengatakan demi dia dapat keikhlasan si pemilik kebun itu, dan kemudian dia anggap, wislah saya anggap sebagai ladang amal berkhidmat kepada anaknya bapaknya ini ya, yang cacat tadi. Terus akhirnya deal, kalau bahasa kita ya, udah Pak, setuju Pak, saya mau nikah dengan anaknya Bapak. Nah, yang namanya nikah Bapak Ibu sekalian itu gak harus ketemu laki-laki dan perempuan ya. Bapak bisa menikahkan walinya ketemu dengan mempelai laki-laki, anak ini Surabaya bisa Pak, asal anaknya ikhlas, lewat telepon itu bisa. Nah, terus akhirnya dinikahkan dia gitu, dan belum lihat siapa istrinya. Selasa menikah, dia masuk ke kamar menemui istrinya, terus dia mengucapkan salam, walaupun dia tahu itu orangnya, istrinya adalah tuli. Dia mengucapkan salam. Pak, mengucapkan salam kalau masuk rumah itu sunnah, walaupun nggak ada orangnya. Jenengan habis pergi,
sekeluarga, rumah kosong, balik ucapkan salam, assalamualaikum. Itu sunnah. Oke. Nah, itu dia belum ucapkan salam, assalamualaikum. Lah kok orang jawab, waalaikumsalam. Gitu ya. Loh, jarene tuli kau bisa mendengar salam saya. Jarene bisu kau bisa menjawab salam. Terus langsung dicekel tangannya, sabit itu dicium. Dan ternyata wanita yang mencium tangannya itu sangat cantik. Wih. Terus kemudian dia kaget, loh, bapakmu kan bilang kamu itu tuli, buta, bisu, terus kemudian cacat tangan dan kakinya. Terus dijawab sama gadis tadi, anaknya pemilik kebun apel, saya itu dari kecil sampai sekarang, sampai saya dewasa, saya itu belum pernah melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah saya terjaga. Saya dari kecil sampai dewasa belum pernah lisan saya dipakai untuk mengucapkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya dari kecil sampai dewasa tidak pernah telinga saya dipakai untuk mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Dan saya dari kecil, tangan dan kaki saya tidak pernah saya pakai ke tempat-tempat maksiat. Sehingga ayah saya wajar seakan-akan saya ini buta, tuli, bisu, dan cacat. Masya Allah. Wis ayu, solehat, anak juragan lah. Dan pernikahan antara Sabit dengan wanita solehat ini melahirkan seorang anak namanya Nu'man bin Sabit atau Abu Hanifah. Imam Hanafi itu bapaknya Imam Hanafi. Itu adalah kisahnya bapaknya Imam Hanafi. Lahirnya anaknya kayak begitu, anak yang hebat, dahsyat. Mazhab terbesar di dunia apa Pak? Mazhab fikih terbesar Syafi'i? Bukan, Hanafi Pak. Kalau di Indonesia Syafi'i, Malaysia Syafi'i, tapi kalau dunia Hanafi. Jenengan kalau ke Turki, ya habis umroh ke Turki gitu ya, channel ya, salah ya. Di Turki itu mazhabnya Hanafi. Hanafi itu salah satu cirinya adalah kalau imam sholat maghrib, isya, subuh membaca Fatihah, ya, waladhdallin, itu aminnya disirkan, bukan dijaharkan. Kalau Syafi'i, Hambali dan mazhab lain itu dijaharkan, amin, makmumnya begitu ya. Tapi kalau di Turki, di Afghanistan, di India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Uzbekistan, ya, itu luas sekali Pak. Itu disirikan. Jenengan kalau datang ke Afghanistan, ke India, ke Turki, imamnya itu bilang waladhdallin, jenengan itu harusnya diam. Tapi kalau jenengan lali amin, itu nanti setelah salam diinguk langsung banyak orang. Ini sopo gitu, ya kan? Aminnya banter-banter. Karena di sana itu apa? Anginnya pelan, sir. Ya. Ini berkahnya bapak ibunya ini. Lahirlah seorang seperti Imam Hanafi. Waro, ya, waroi. Sehingga kita harus hati-hati. Sahabat Nabi itu ada Pak, jualan kuda. Tiba-tiba ada orang Badui jualan kuda. Kudanya itu ditanya sama sahabat Nabi, berapa harga kudamu? Oh, harga kudaku 300 dirham. Si sahabat Nabi itu kaget. Terus, saya tawar ya, jangan 300 dirham. Loh, ini kan sudah murah, apa ditawar? Saya tawar 400 dirham. Dari 300 jadi 400. Si tawar kan bingung, mau jenengin nawar kan biasanya lebih murah. Lagi, wah aku salah kerungu gitu. Bingung nggak? Ya udah, kalau kamu nggak mau 400 dirham,
saya tawar lagi 500 dirham. Kita bengong, ini maksudnya piye iki? Masih kurang. Sudah, ini yang terakhir. Yang terakhir, kudamu itu paling layak 600 dirham. Ya, saya nggak mau lebih daripada 600 dirham. Dari 300 tahun 600 kira-kira deal apa enggak, Pak? Pasti deal ya, 2 kali lipat gitu. Terus akhirnya dibayar. Dan ini baduinya kaget nanya, antum nawar apa lebih mahal? Namanya nawar kan lebih murah. Terus sahabat Nabi mengatakan, saya sudah berjanji kepada Rasulullah, saya tidak akan menipu, berdusta, dan saya jujur. Kudamu itu kalau saya beli dengan harga 300 dirham, itu saya seakan-akan menipu kamu, karena harga pasarnya nggak segitu. Harga pasarnya lebih mahal. Baik, Pak, sahabat Nabi itu gitu, Pak, waroinya nggak mau transaksi itu sampai apa? Menipu. Ya, padahal kan kalau buat kita nggak menipu ya, Pak. Kita kan pengen golek dodolan, golek bakul sing murah gitu kan. Ya, untuk dijual ke user, golek bati sing akeh gitu. Itu sahabat Nabi segitu waroknya sampai apa? Tadi, Pak, kalau dijual terlalu murah, ya, saya beli ini saya bisa dianggap menipu, ya, ngakali gitu ya, ngakali wong desa. Badui itu kan wong desa. Beliau nggak mau dikasih harga pasar. Ya. Nah, ini yang pertama, Pak. Makanya kalau doa kita itu pengen makbul, dijaga makannya, Pak. Insya Allah ini kalau makannya dari FK ini halal ya, berkah sama Allah. Kalau nggak dikabulkan Allah nggak enak. Tapi kapannya terserah Allah. Nah, kita ini yang kadang-kadang gugurnya itu nggak sabar. Doa itu nggak boleh tergesa-gesa. Satu, harus yakin, ya, nggak ragu. Yang kedua, nggak tergesa-gesa. Kita bilang, Ustadz, saya sudah berdoa, Ustadz, tapi sampai sekarang nggak dikabulkan. Wah, itu sudah seuzon sama Allah. Ya, kita tidak boleh seuzon sama Allah. Husnudzon billah sampai mati. Berbaik sangka kepada Allah sampai mati, Bapak sekalian. Jangan pernah kita buruk sangka sama Allah sedikit pun. Allah itu zat yang maha pengasih, penyayang, maha luas karunia-Nya. Kita minta pasti dikasih. Cuman gini, Pak, Bu, kalau kita minta, kalau bisa dipantaskan dengan apa yang kita minta. Contohnya gini, kita punya anak TK datang kepada kita, bah, aku nyuwun nyuwun artoba, berapa? 5 juta. Anak TK minta 5 juta. Jenengan punya, ya, jenengan sayang sama itu, jenengan kaya raya, kira-kira dikasih nggak? Anak minta 5 juta, JTK bopo, nggak dikasih, Pak, nggak bakal. Kalau dikasih si bodoh bapaknya, ya kan? Tapi kalau dia sudah SMA, dia kuliah, bah, aku nyuwun artoba, piro nak? 5 juta. Oh, kurang, kita kayak 100 juta. Karena dia tahu anak SMA sudah kuliah, sudah tahu ya bagaimana cara memanajemen keuangan. Kalau anak kecil gopo, kan gitu. Malah sosok dihapusi kancane ya. Kan gitu. Bahkan gini Bapak sekalian, ini level tauhid tingkat tinggi. Ya. Sayyidina Ali itu pernah dawuh begini, kalau doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bersyukur. Oh, lagi ya. Tetapi kalau Allah tidak mengabulkan doa saya, Pak, Bu, jenengan kalau doanya nggak dikabulkan, misalnya nggak dikabulkan, jenengan bersyukur nggak, Pak? Angel ya, Pak ya. Sayyidina Ali jawabnya, saya lebih bersyukur lagi. Kenapa? Karena kalau doa itu adalah keinginan saya. Tapi kalau doa saya nggak terkabul, itu adalah kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu lebih baik dibandingkan kehendak saya. Paham Pak? Jadi bisa jadi yang kita minta itu diganti Allah dengan yang lebih baik. Allah lebih tahu apa yang paling baik buat kita. Intinya Pak, jenengan kalau berdoa, jenengan mengalami sesuatu, selalu husnudzon sama Allah.
Udah ridho aja, ridho ya. Ya. Apa terjadi ridho? Ya Allah saya ridho. Insya Allah orang-orang yang ridho dengan apapun yang diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu endingnya pasti baik. Nih, banyaklah kisah tentang kayak begini ya. Gitu ya. Jangan pernah suuzon, karena ya kan ada kisah dulu ya, ada orang kalau ke kota itu jualan apa? Jualan tape. Di tengah jalan tapenya itu jatuh ke sawah, tumpah semua ke sawah, kotor. Terus akhirnya dia pulang. Pak, ketika tapenya jatuh, dia senang apa sedih, Pak? Sedih. Tapi kemudian sore harinya dia mendengar bahwa mobil yang tiap hari mengantar dia ke kota itu kecelakaan. Sopir dan penumpangnya meninggal. Apa yang dia ucapkan? Alhamdulillah. Coba tadi kalau tape saya nggak jatuh, saya sudah ikut mobil itu, saya bagian dari korban mobil itu. Jadi kita itu apapun yang datang kepada kita, kita ridho sama Allah. Ya Allah, aku ridho. Ini Pak ya. Termasuk dalam doa itu minta sama Allah dan yakin dikabul. Kalaupun belum, kita ridho sama Allah. Karena kehendak Allah itu jauh lebih baik daripada kehendak kita. Ini Bapak sekalian. Ya. Yang jomblo-jomblo misalnya, wah aku pengen akhwat kayak, coba raiso ya. Ya itu mungkin diselamatkan sama Allah gitu kan. Ya. Wes terus diincer gitu kan. Itu diselamatkan oleh Allah. Sehingga kita ridho. Ya, ternyata harus dilamar kancane misalnya gitu ya, keduluan. Ya, kita harus ridho, Allah pasti kasih kita yang terbaik. Nah, insyaallah demikian Bapak sekalian, karena sudah azan, kita lanjutkan dengan azan. Kita tutup bersama dengan doa kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga doa Bapak Ibu sekalian selama Ramadan semuanya terkabul. Allahumma amin. Ya Allah, kabulkanlah doa ya Allah jamaah FKM ini ya Allah selama Ramadan. Apapun yang diminta dikasih ya Allah, bahkan dikasih bonusnya ya Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Selama demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.